Pak Anas, selamat siang. Pak Adi, selamat siang Pak Adi. Maaf ganggu waktunya sebentar. Oh Tumben iya, apa niki? Pak, tumben Pak Adi. Ya ampun, sudah 100 tahun loh nggak ketemu. Halah, jenengan ke aneh-aneh Ini wis lagi- 100 tahun. Ini lagi apa? Baca-baca novel aja. Gimana Tapi lagi? lego tadi Pak. Alhamdulillah lego. Ada apa ini gerangan? Kok tiba-tiba mentunggul? Iya, Pak. Iya. Jadi gini. Aku ki neng sekolahan. Iya. Kebetulan kan podo-podo ngulang SLB ya. Oh iya. Kebetulan neng kelas iki aku ono masalah ki kaitan karo pembelajaran bocah-bocah. Oh iya 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 iya. Oh, Kan tahun ini aku ki dikei jadwal jam mulang SDLB hmm. jenjang SDLB hambatannya Graita Pak. Terus ceritakan Nah, dulu. aku dua masalah ini selama proses pembelajaran itu anak-anak kan apa jenenge kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena fokus Pak. Fokus anak kan berbeda-beda. Iya iya iya. Apa meneh nek wis jam keloro Pak, wah angele pol nek di apa jenenge kei pembelajaran. Kadang nek saka omah pun awal masuk iku nek wis mutelek Pak, jenenge dikei materi pun dia wis nek wega-wega. Iya iya. Jadi tujuannya Pak Adi itu untuk pembelajaran itu apa Pak Adi? Tujuannya main bocah-bocah itu iso fokus Pak. Jadi nek misal aku nerangke anak-anak juga iso ngetekke. Awit saka kuwi. Mula aku tekon karo jenengan, maksudnya sing juga tahun ini ketone sampean juga Graita kan. Iya. Iku pengalaman saka Pak Anas iso tak apa nggo piye maksudnya men ana cara kanggo anak-anakku ningkatke fokuse nek pembelajaran lho Pak. Men ora ngomong dhewe, kadang fokus ki hanya sedelok Pak, ora nganti suwe nggo nulis buyar meneh guyon, nulis buyar meneh. Jadi tujuannya Pak Adi itu untuk meningkatkan fokus Anak. belajar anak supaya tidak mudah pecah gitu Saya ya. dalam konsentrasi. Untuk contoh spesifiknya situasi yang di kelasnya Pak Adi itu seperti apa spesifiknya aja? Misalkan contohnya ada nggak? Nek kelasku iki Pak. Sebenarnya siswane tahun iki ana 8 Pak. Dan arep podo-podo Graita cuma kan karakteristiknya beda-beda. Kebetulan di sisi lain kelasku kuwi campur Pak, gabung karo sing kelas jenjang bersebelahan ya, karo jenjang SMP LB. Mungkin opo iku juga jadi salah satu faktor anak-anak kurang fokus, opo mungkin selain itu ya memang dari individu si anak kok piye Pak? Iya, Rek. Kalau saya ya Pak, saya itu udah tahu juga kalau kita di SLB itu memang kelasnya bukan hanya campur tapi istilahnya campur baur ya. Umur beda, spesifikasinya yang penting sama gitu ya, ketunahan dan kemampuan ya. Walaupun seperti itu ya. Tantangannya memang sangat berat Pak Adi. Saya membayangkannya aja sudah terharu biru saya. Ya. Jenengan bisa. Terus kalau Pak Adi membayangkannya idealnya itu di kelas Pak Adi itu harusnya kondisinya seperti apa? Idealnya harusnya yang sesuai dengan keinginan Pak Adi. Nek perlu Pak. Oke lah. Ya di apa namanya kayak ruang sing sekiranya ya bersebelahan kenal maksudnya yang ora jan bener-bener berisik soalnya kan sejak SMP LB sing bersebelahan karo ruangan itu Pak itu kan anaknya juga banyak sih kapasitasnya banyak siswanya ada kurang lebih 10-an Pak dan notabene juga anak Graita cuma aktif gitu loh Pak rame juga gitu jadi ono saut-sautan lah ketika kene wis fokus monggo ono sing
kelas belah rame kene buyar meneh. Ya, kalau Kono istilahnya itu nyeloteng jenerit gitu ya. nah Ya. ya iso dikatakan kaya ngono kuwi. Jadi kan Iya. perlu membangun konsentrasi ulang Pak pada anak. Dene wis iso Anda menang gatekke mbok krungu suara sebelah bocah-bocah. Jadi idealnya itu Pak Adi ingin sekolah yang Suasana tenang, fokus, kondusif gitu ya. Biar anak-anak juga Bagus. ora istilahnya katut lah karo suasana sing ning kelas belah gitu Pak. Bagus. Ya itu memang idealnya seperti itu Pak Adi. Lalu apakah ada hal yang bisa membantu Pak Adi dalam menciptakan hal ideal, lingkungan ideal kelas yang tadi Pak Adi bicarakan tadi apa Pak Adi sekiranya? Hal-hal yang diperlukan oleh Pak Adi. Semacam hal yang diperlukan itu nggak ada sih Pak ya. Cuma untuk main seorangnya anak-anak juga bisa fokus. Paling saya mengalihkan perhatian dengan cara membuat game atau pertanyaan-pertanyaan, bernyanyi. Anak juga fokus ke materi pembelajaran. Pokoknya nyanyinya tetap ya Pak, ya ora sing nyanyi Peter Pan, nyanyi. Tapi biasanya Tapi kadang-kadang nek anak SLB iki nyanyi ini onek-onek. Deni Caknan Onek-onek sing sekirane viral, Pak nyanyi iki Pak, nyanyi. Kemarin iki. saya di kelas pada request Ponidi Pak. Loh, opo iya kadang ngono ki Pak, tak cek nyanyi sing sekirane viral apa anak-anak kayak kenal lagu iki Pak, lagu iki Pak nyanyi iki baru mereka iso fokus. Berarti apa ya, membuat hal-hal yang menyenangkan lah. dulu ya. Itu setuju sekali. Sekarang nek tujuannya jangka pendek sama tujuan jangka panjangnya Pak Adi itu apa dalam hal ini? Nek jangka pendek Pak, aku ora muluk-muluk. Intinya anak setiap kali apa ikut pembelajaran ki iso fokus. Fokus. Itu yang pendeknya ya. Makanya fokus selalu fokus lah. Dan jangka panjangnya apa Pak Adi? Jangka panjang anak-anak bisa mengingat terus menerima materi dan mengaplikasikan mengenai pembelajaran namun sekolah itu tapi ning omah juga. Jadi ora serta merta ber di sinauni ning sekolah engko mulih lali ngono aja Pak. Yo karepane iso continue lah. Jadi juga ada kaitannya sama akademis ya Pak ya? Ya harus Pak. Itu luar biasa sekali Pak Adi, excellent. Matur nuwun. Kalau katanya Jajri itu mebelus ya, luar biasa. Terus Pak Adi ini terserah jenengan. Pokoknya keluh kesahku ki ngono ki Pak. Kan selaku jenengan kemarin pengalaman lah iso sharing. Ini baru Pak Adi yang sharing kayak gini. Kemarin tuh ada teman saya namanya Ricky Mawan, sharingnya masalah ekonomi terus ya. Terus gitu nih Pak orang nganu. Oh iya. Ya boleh lah tapi ora secara dia tuh bikin pantun-pantun yang belakangnya itu pinjam dulu 100, tapi depannya pantun-pantun. Contohnya apa Pak? Ya apa itu kemarin? Pak nanti nanya sama Pak Rifki aja. Oke. Ya. Terus guyon-guyon orang Pak ya? Iya, saya itu kalau nggak guyon itu malah guyon loh. Podo Pak. Ya. Lalu ini Pak Di serius ya. Untuk mengukur keberhasilannya itu gimana cara Anda mengukurnya Pak? Selama ini Pak, mengukur keberhasilan pencapaian pembelajaran. Yo pada waktu pembelajaran anak tetap saya kasih semacam apa ya, pertanyaan-pertanyaan dan karo materi-materi yang sudah saya sampaikan. Terus di rumah pun aku juga bekerja sama dengan orang tua terkait dengan pembelajaran hari ini. Saya kasih tugas, nanti harapannya di rumah bisa dikerjakan. Kolaborasilah sama orang tua. Orang tua juga saya harap bisa ambil bagian. Kan orang mungkin toh kok jaga kene
apa Pak sekolah tok contohnya sekolah kan namung kasarannya jam 09.30 jam 8 ya sampai jam 11 ini terus setengah 12 Pak kan waktunya juga ranyandek. Ya di sini saya melibatkan orang tua harapannya materi yang sedikit disampaikan di sekolah bisa juga diulang di rumah. Itu tetap komunikatif ya sama wali murid Ya harus Pak. ya. Soalnya selama ya. waktu belajar siswa paling lama kan di rumah ya Pak ya. Maksudnya waktunya luwih akeh ning omah katimbang di sekolah. Ngono sih Pak. Oke, baik sekali Pak Adi, sangat ya. Saya terus hambatan kekhawatiran yang dikhawatirkan Pak Adi dalam melaksanakan keinginan yang tadi Pak Adi utarakan itu untuk mencapai tujuannya itu sama ribi Pak, khawatir ribi. Lah iki Pak, nek ning ora dilakoni Pak. Kaya ngene iki Pak. Jadi mung orang tua hanya jagake kasarannya ya. Menjaga orang jagang. Wah, lucu sekali. Lucu-lucu orang. Jagake anak-anak kon sinau ning sekolahan. Penting kok tekan omah ngerti takoni iso jawab kan itu harus persepsi yang keliru Pak. Jadi khawatirannya nek tidak dilaksanakan. Terus kemudian mengatasi hambatan-hambatannya supaya dilaksanakan seperti apa Pak? Ya kita bekerja sama dengan orang tua. Mungkin dengan apa Pak setiap berapa bulan sekali ya sebenarnya ya. Kita mengumpulkan kayak wong tua-tua panggili gitu untuk memberikan motivasi. Dan ayolah kita bareng-bareng sama-sama men anak ki seorangnya meskipun sak strip ya Pak ya. Kan anak-anak kita demikian. Sidik-sidik bisa dilakoni di rumah. Materi-materi yang sudah saya sampaikan, tugas-tugas yang sudah saya berikan bisa untuk ditindaklanjuti, kolaborasi dengan orang tua. Ini aku ngomong Pak. Baik sekali ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Adi. Selanjutnya mari kita pastikan bahwa tujuannya tercapai dengan langkah-langkah konkret tadi. Saya yakin dengan kerjasama dengan orang tua yang baik bisa membuat perubahan positif bagi anak-anak berkebutuhan khusus Pak Adi. Semoga saja itu bisa terlaksana dengan baik. Lalu kemudian kita identifikasi mendalam Pak Adi tentang situasi saat ini di sekolahnya Pak Adi. Dengan kondisi yang tadi bagaimana dukungan dari warga sekolah dan orang tua wali saat ini Pak Adi? Untuk dukungan sendiri dalam mencapai pembelajaran saya kira juga sudah bagus ya Pak. Kemarin pun pas pada waktu pertemuan saya dengan orang tua, meskipun tidak semua langsung saya kumpulkan, itu mereka juga antisipasi mendukung. Harapannya mereka juga di sisi lain belajar di sekolah, tetap orang tua ada yang menginginkan diberikan penugasan Pak di rumah. Sekarang kan kita juga tahu ya Pak ya, zaman digital ini anak-anak itu kan nek wis jenenge ora titik itu ora ana tugas pas sekolahan, wis sebenarnya arep ngutek HP we. Ngapain Mbak Ben? Yo ngegame kan Pak, ngegame atau sekadar YouTubean, cari-cari video Twitter yang yo nek nganu kaya CSLP. Enggak ada CSLP enggak ada yang buat Twitter. Yo mungkin Upin-Ipin, mungkin gurunya. Nah, kemungkinan Ya, terus nek Pak Anas jarang urip ngono ora iki. Memori saya penuh. Paringane penuh nek ora penuh ya paling. Saya itu guyon ya Pak ya. Iya. Tolong itu disensor ya nanti kan. Ya intinya gue lah Pak, untuk juga mengurangi anak bermain gadget, bermain HP. Pak monggo lah diparingi nganu mawon.
tugas-tugas itu saya setuju. Dan itu kan saya pantau, ada yang namanya grup kelas tuh Pak. Nah, itu nanti saya suruh untuk mengirimkan laporan terkait bagaimana tugas hari ini, apakah sudah dikerjakan. Itu mereka pasti akan mengirimkan, tentunya dengan bantuan orang tua di grup itu, entah itu bentuk video atau bentuk audio, gambar dan lain sebagainya. Terus dalam Pak Septian melaksanakan, misalnya mengumpulkan wali, berkoordinasi dengan wali, padahal tahu sendiri kan wali sibuk tur konser ya, itu ada hambatan nggak? Alah jenengan gitu tur konser kan pas saya tapi saya haruskan itu Pak, meskipun maksudnya ada kendala hambatan nggak dalam hal itu? Memang ada sebagian beberapa wali karena juga latar belakangnya kan berbeda-beda ya Pak ya. Tapi tetap saya minta bantuan kepada mereka ora ketang setengah jam luangkan waktu untuk anak begitu Pak. Karena kita tahu sendiri aku menaik SLB wis ditinggal tanpa kesana ora kopen Pak. Meneh penugasan nek ora tak ngono ki yo orang ngono ya bukannya orang ngono tapi orang ngerjake keri-keri tekan sekolah ditekokke ndi tugase, wah belum gara Pak. Lah kenapa? Karena bapak ibu orang tua ini nih ya Pak, jadi orang antisipasinya kalau ada yang kayak gitu, antisipasinya ya gimana lah cara, pokoknya harus bisa dikerjakan. Tak itu siapa yang nantinya mendampingi. Kan yo nek nggon omah mungkin ono kakake, ono sedulure sing anu. Lah ini juga cara saya Pak untuk membuat anak itu iso terbukalah ora mung karo wong tuane wae. Bisa interaksi lah dengan keluarga yang lain. Nah itu Mbak, itu Mas kan saudara terdekat iya. Jadi ora mung jagake nek wis ibu bapak kok kerja yo ora ana sing ngajari, ora nggarap PR, ya jangan seperti itu. Gitu sih Pak. Jadi sangat baik sekali antisipasi yang dilakukan oleh Pak Septian ini, Pak Adi. Atau mungkin kalau kan ada tuh Pak yang di asrama juga ya anak-anak ya. Itu nanti saya minta tolong juga ke kakak-kakak kelasnya yang ada di asrama untuk saling membantu lah, jika ada tugas adik kelasnya bisa dibantu untuk mengerjakan. Jadi itu ya antisipasinya. Oke, bagus sekali Pak Adi, Mas Adi, itu cukup membantu sih sebenarnya. Terus untuk membahas tujuannya Mas Adi itu serta identifikasi langkah-langkahnya yang perlu diambil tadi kan sudah diambil. Terus bagaimana jenengan memastikan program ini atau langkah yang dibuat oleh Pak Adi ini berjalan sesuai dengan yang Pak Adi inginkan? Gimana untuk memantau, mengidentifikasi? Yaitu dengan cara tadi, dengan melakukan semacam apakah membentuk pertanyaan pada siswa pas pembelajaran. Terus kita selalu memantau komunikasi dengan orang tua atau orang-orang terdekat si anak ini. Jadi komunikasi itu Pak Adi lakukan setiap seminggu sekali atau beberapa hari sekali atau setiap hari ya? Ya seminggu lah Pak. Seminggu sekali ya. Itu cukup? Ya sebenarnya kurang cukup ya Pak ya. Tapi di sisi lain kan meskipun saya tidak bertatap muka dengan orang tua atau tapi kan pantauan itu masih bisa saya pantau melalui grup ya. Grup WA. Itu bisa memonitor semua ya Pak ya? Ya meskipun belum maksimal ya Pak ya. Kayaknya kalau dalam hal pembelajaran, penugasan, antusias anak dalam mengikuti pembelajaran, senang atau tidaknya kan juga menurut saya pribadi bisa saya lihat dari presentasi pengumpulan, terus komen-komen dari orang tua. Itu juga saya gunakan untuk menindaklanjuti dari tujuan itu tadi. Jadi kalau tantangan terbesar yang dihadapi
dengan metode yang Pak Adi laksanakan ini apa tantangannya? Ada tantangannya nggak? Kalau tantangan ya Pak, Hmm. dari diri saya pribadi, Ya, tantangan ini loh yang mood anak Pak. tantangan yang ini Pak, yang dalam pengawasan anak di rumah melalui media komunikasi dengan wali ini ada tantangannya enggak Pak? Tantangan selama ini yang saya Kendalanya rasakan, gitu ada nggak? kendalanya Mungkin tiba-tiba HP-nya wali kesambar petir atau gimana itu nggak ada. kalau itu ya sudah pasti ya Pak ya, kan kita tidak tahu juga nek kesamber petir ya ora gitu, Pak. Ya selama ini belum lah Pak, dalam proses belajaran atau apalagi apa namanya melalui HP, soalnya HP pun saya kira setiap wali murid itu punyalah, meskipun apa sekadar untuk mengecek anak informasi sekolah, apalagi pembelajaran ini. Seperti itu. Tapi yo nek semisal kok kebetulan yo, karena kita tidak tahu ya Pak situasi dan kondisi orang tua apa Pak. Nek semisal ada kendala, saya minta orang tua untuk bisa masih bercerita, sekadar bercerita pada saya. Tapi paling lama itu waktu jangka seminggu sekali Pak ya? Paling lama. Iya Pak. Oh iya. Jadi dengan itu Pak Adi bisa memantau, mengontrol semua hal-hal yang inginkan Pak Adi pada murid bisa melalui hal tersebut dan terjadwal maksimal paling lama seminggu sekali ya Pak Adi. Sekali ya Pak. Dalam konteks pembelajaran loh ya ini Pak ya yang tadi. Oke. Jadi apa namanya? Semoga yang Pak Adi lakukan ini bisa terlaksana dengan lancar, bisa terpantau dengan baik, dan hasilnya bisa dirasakan oleh siswa-siswa. Ya semoga saja. Dan berdampak positif pada kemajuan siswa-siswi Pak Adi di kelas yang kebetulan Graita ya Pak? Iya Pak, Graita itu keterlambatan berpikir ya. Bukan keterlambatan menikah ya? Kalau keterlambatan menikah itu apa? Dukoniko, amrikoniko. Karena amrikoniko lah, itu amrikiniki. Gitu Pak? Iya, amrikoniko lah, tim Riki amrikiniki. Oke, apakah sudah cukup jelas Pak Adi? Alhamdulillah cukup Pak. Semoga ini juga menjadi motivasi saya ya untuk lebih meningkatkan daya konsentrasi. Apakah sudah cukup Pak Adi? Alhamdulillah cukup. Ya udah, kalau begitu, kalau Pak Adi sudah cukup, ya udah, ya udah, terima kasihnya. Oh iya, terima kasih. Ya cukup, kesannya. Pokoknya nanti selagi ada pertanyaan yang mungkin saya tanyakan, atau pengalaman jenengan. Kok yo koyo ngono jenengan. Sharing-sharingnya lah Pak. Iya, sama-sama Pak Adi. Saya juga senang kalau ketemu dengan senang itu saya kebanyakan guyonnya Pak Adi karena dengan ke karpet guyon orang Jogja itu kayak nyeneng ke guyon. Iya alhamdulillah. Iya, maksudnya saya yang orang Jogja Pak. Iya. Ayo loh. Namanya guyon waton apa ya Pak itu? Nguri-nguri budaya Jawi. Okay, Jawi ini pada luar ya Pak ya? Ya tergantung konteksnya Pak. Jawi itu Jawa atau luar Pak? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Konteksnya apa sih dengan omong? Gula Jawi itu gula Jawa atau gula luar? Jawa. Nek ngomong karo wong tua dadi I, dadi I. Jawa dadi I Jawi. Mengaten. Kalau hadirkan jadi hadirkan itu boleh ya? Sebenarnya itu apa ya? Kosong ya. Hadirkan. Ini kan orang-orang tua dulu kan ada saya itu mungkin ejaan lama ya Pak ya. Menghadirkan bisa menghadirkan. Yang saya
bicarakan Nah, ya. itu kan sering saya temui itu. Malah saya yang curhat. Ya, enggak apa-apa. Sama-sama curhat ya udah rapopo ya. Ya. Matur nuwun sangat Pak Anas. Loh, kok kesesama wan? Nggih matur nuwun. Langsung tidak pundi. Iki enten rapat yang kelas ya. Oh, tenggene Bu Sri Pujiastuti. Nggih. Kok jenengan pinter milih, Pak? Wes pokoknya ku nek ana apa-apa aku tak njaluk sharing ya karo Iya, jenengan iya. terkait. Selama saya ada waktu, saya akan berikan semua. Ya pokoknya di nganu selak to karo Saya kanca. lagi sibuk dulu. Heeh. Sebenarnya saya nanti ada meeting. Oh, ayo wis. Ya ngaten nih Pak ya. Iya. Matur nuwun, Ya, matur nuwun. hati-hati Pak ya. Ya. Jangan lewat situ sana. Oke, Macet. amriko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik, selalu baik-baik saja. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Arti presensi dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk, biar tahu ya. Ya, Pak. Nanti pokoknya tak kembali Pak Arti bilang nanti acungkan tangan sambil Ya. wonten Pak gitu. Ya, Pak. Ada Pak ya gitu. Aulia Aji Hadir. Arya Hadir. oke Robi Nonton. Tiko Kalau hadir, alhamdulillah. Ahmad ini acungkan tangan oke Saya kira. ya sekarang bahas sebelum kita masuk materi hari ini hari apa dek? Hari Selasa. Selasa. Selasa tanggal 17 September 17 September. September tahunnya tahun 2024. 2024. Oke anak-anak semua di jam kedua ini sesuai jadwal kita akan masuk ke pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan Siap. sosial. Seperti yang kemarin kita bahas, untuk hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum. Belum, Pak. Pak Chandra belum pernah tuh. Panca Indera. sebagaimana yang kita ketahui anak-anakku, dalam tubuh kita ini kita diciptakan ya sebagai makhluk yang sempurna. Nah, seperti kita ada mata, kemudian telinga, kemudian hidung, ada mulut. Di dalam mulut itu ada namanya lidah. Tahu ya, ini ya, lidah. Dan ada kulit. Lah, inilah bagian-bagian yang disebut dengan panca indera. Secara ringkasnya anak-anakku semuanya, panca indera adalah ini. Manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan rangsangan dari lingkungannya dalam menanggapi atau merespon rangsangan yang berasal dari luar. Maka tubuh manusia membutuhkan alat-alat yang dapat membantu merespon rangsangan tersebut. Alat-alat tubuh itu dinamakan indera. Manusia pada umumnya mempunyai 5 panca indera yang berfungsi dalam merespon rangsangan. Berarti panca indera adalah
digunakan untuk merespon rangsangan dari luar. Nih, pengertian dari panca indera. Nah, Pak Adi tahu ini, salah satu dari kalian ada yang suka pelajaran IPA. Ya. Mas Arya, Bapak Ibu juga ya mengajar IPA ya. Nah, mungkin Mas Arya nanti juga ada sudah ada semacam pengenalan dasar lah apa itu panca indera. Dan di sini Pak Adi mengulang. Mungkin Mas Arya ada tahu, bapakku pernah memberitahu tentang panca indera. Tak eling-eling panca indera itu apa ya? Terus fungsinya itu apa ya? Orang gitu. Nah, hari ini kita belajar panca indera. Lah, alat-alat itu apa? Alat-alat itu yang dimaksud panca indera tadi yang berada di dalam tubuh manusia, bagian tubuh manusia. Lah, apa mau ada 5? Panca itu 5 deh. Indra itu alat yang digunakan untuk merespon rangsangan dari luar. Lah, rangsangan dari luar itu apa? Bunyi, aroma, rasa. Ini masuk ke dalam rangsangan. Semisal loro ora. Oke. Lah, apa yang kamu rasakan di situ? Sakit kan? Lah, apa sing loro? Mungkin tangan kan? Yang dipukul bagian tangan. Lah, di bagian tubuh kita kan di apa, Dik? Kulit. Dibungkus dengan kulit. Nek ora ono kulit ya, kalian besok Pak ditunjukkan. Itu ada bagian otot-otot ya. Otot-otot kemudian dialiri darah. Nah, ini kan bagian sing sensitif ya. Nek semisal kok ora dilapisi kulit, mau keseset pemes. Nah, wes. Nah, alat-alatnya apa saja? Nah, ini 5 panca indera manusia. Bagian panca indera manusia. Ada 1. Pertama apa, Dik? Mata. 2 mata mata. Kemudian ada telinga. Kemudian 3 ada lidah. Kemudian 4 ada kulit. Dan yang terakhir ada hidung. Ya, geleng-geleng. 5 bagian-bagian tubuh yang disebut dengan panca indera. Ada apa aja, Mas Arya? Mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung. Ini merupakan hal yang paling penting bagian tubuh manusia. Sekarang saya coba perhatikan. Kita bahas satu persatu. Dari mata saja. Misal menurut saya amit saya. Ketika mata kita tidak bisa digunakan secara sempurna, apa yang kita rasakan? Sakit. Mata. Tidak bisa melihat. Apalagi menurut saya mungkin saudara-saudara kita
atau teman-teman kita yang nuwun sewu ya, mungkin mengandalkan sebelum matang. Terus mereka apa yang mereka rasakan? Pasti kan tidak bisa melihat. Dia melihat siti mungkin ya nek misal orang total. Maka dari itu kita harus bersyukur anak-anakku semuanya. Kita diberikan mata bisa digunakan untuk melihat. Ketika kalian bepergian bisa melihat keindahan mungkin alam, gunungan, lautan dengan mata. Berarti fungsinya untuk apa Mas Arya mata? Lihat. Wong kadang awakmu nek mripate tak kecolok ngono wae piye? Loro to? Kowe ora hitungan jam bisa ngrasake loro. Cuma kadang nek kita lihat kembali anak-anak semua dengan teman-teman dengan rekan kita yang bahkan dia bertahun-tahun sampai segitunya. Apakah kalian kurang bersyukur? Kalian Kurang bersyukur. ketika kamu melihat teman-teman yang matanya menurut saya tidak bisa digunakan secara maksimal seperti Mas Arya? Ya, merasa kasih kali. Maka dari itu kita harus menjaga mata. Ngomong-ngomong soal menjaga mata, vitamin apa yang Ada C. Itu wortel mengandung vitamin A untuk kesehatan mata. Sing winganane di opo disampaikan oleh puskesmas itu kan makan makanan yang sehat. bergizi dan mengandung vitamin. Wortel. Mat, kamu siap? Suka makan wortel enggak? Enggak suka? Harus sedikit-sedikit. Pak Adi itu juga enggak suka sayur tapi harus paksakan. Segala sesuatu nek berlebihan itu tidak baik. Kayak makan makanan berlemak, ono daging-dagingan, susu-susuan, ya toh? Kan lemak toh, Cak? Ya. Terus protein itu bagus ya. Protein itu apa? Protein. Makanan yang mengandung protein itu contohnya apa? Telur. Telur. Ikan bisa juga, tapi lebih condong ke telur ya. Suka makan telur, Mat? Telur. Nggak suka? Kenapa sih? Yang nanti tanya nona. Nek awakmu kokean mangan telur ya ora? Yang sedang-sedang saja. Seperti nek dulu ada itu 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, lauk, sayur, buah dan susu. Itu. Kemudian telinga. Nah, ini ya. Telinga kita juga harus dirawat. Telinga kita. Telinga harus kita rawat. Jadi kalian sudah tahu sendiri ya bagaimana nek semisal kok kita tidak bisa mendengar. Kalian juga harus bersyukur di sini. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan ke atas. Ke bawah. Aku harus diparingi Gusti Allah bisa mendengarkan. Maka telinganya harus dijaga, dibersihkan menggunakan perabot. Tuh, berarti telinga fungsinya kan gopo area. Fungsinya untuk apa telinga? Mendengar. Entah itu mendengar musik. Siapa yang di sini hobi mendengarkan musik? Kalau saya sih hobinya mendengarkan suara. Iya, suara apa? Suara orang, suara manusia. Suara orang. Berarti gini juga Arya mendengarkan ya? Iya. Ya, oke. Terutama orang dewasa. Hah? Terutama orang-orang dewasa. Oh, nasihat orang dewasa untuk ya. Sulit, tidak apa-apa. Berarti melihat yang dia melihat. Ini tidak apa-apa. Dah, sekarang lidah. Lidah. Oke.
Ini ya. Wis kok mel lidah. Lidah. Ya lidah benar maksudnya. Cak, lidah itu ternyata fungsi lidah apa? Merasakan apa? Pedas. Rasa pada makanan. Pedas, asin, manis, kecut, lagi ya. Oke, seperti yang Mas Arya ketahui dan teman-teman, lidah itu ternyata untuk ini ya. Ya. Bagian-bagian lidah ini yang berfungsi untuk merasakan rasa pada makanan. Ono apa rasane? Manis. Manis, pedas, Kemudian apa nih? manis, Pedas, Kecut. Asin-asin. asin, kecut, Saya kecut. kecut, pahit, pahit dan asam. asam. Nah ini ternyata masing-masing bagian lidah ini ada fungsinya tersendiri. Ini bagian yang buat tersasin, bagian yang buat tersasin. Di dalam Jadi bagian makanan itu rasanya itu bagian lidah masing-masing, bagian lidah masing-masing, bukan di satu lidah, tapi bagian semuanya. kan Mas Arya coba perhatikan lidah itu, ya Pak Adi kan gambarnya ini ya sederhana ini ya. Lah masing-masing dari sini itu ada semacam apa ya, bagian yang dapat merasakan manis ke bagian di, pedas itu bagian mana, asin itu bagian mana, pahit itu bagian mana, asam itu bagian mana, itu di lidah. Nanti Mas Arya juga bisa sharing ke orang tua Mas Arya. Pak, sharing itu berbagi ilmu. Pak, apakah benar kemarin tuh saya belajar sama Pak Adi terkait dengan lidah untuk merasakan rasa pada makanan. Nah ini ada manis, ada pedas, ada asin, ada pahit, asam. Nah, mungkin kalian sudah kurang usah dadak Pak Adi apa ya sebutnya ya. Manis, pedas, asin, pahit, asam. Kecut. Nah asam contohnya apa? Kecut, Nah asam contohnya apa? asam apa ya? R A S A S A N. Apa contohnya? Rasa asam. Pada apa, makanan apa? Nek asam. Kalian tahu, kalian pernah makan bakso? Apa? Nah, Apa? Oh, bakso. Pernah makan bakso? Nah. Lah, di bakso itu Cak, biasanya nih gone mejane gitu, disediani kaya botol cilik. Oh, coka. Nah, apa? Coka. Cuka. Ora coka, tapi cuka. 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 Air cuka. Yang Bakso kan asam. rasanya asem ki kok kecut-kecut piye ngono, Cak. Tanggung Pak. Terus nek pahit, Pahit. Pedas. pahit apa? Pahit. Nah, Kopi pahit. T. Pahit. Kopi sih. Apa? Macam kopi lagi. Apa nek pahit? Rasa pahit apa ya? Kopi obat. Kopi. obat, Kopi Obat. kopi obat. Kopi obat. Banyak kopi sih, kemudian berkuah itu berbubuk. Kopi. Dan lain lah. Iya. Nek asin. Wah, telur, gampang. telur, Garam, Pak. garam, Pak, garam. garam, Garam. garam, telur. Gitu. Mas, asin. A Hmm. S I R kan asin. Itu apa? Contohnya. Garam sih. Garam B A R A M garam. Pernah kan makan garam? Pernah Pak, kalau di pasarnya pernah. Oh, pernah. Pernah. Garam. Kok bukan garam? Saya bukan garam. Bukan garam itu nek. Saya beli wae ya. Kopi merokok ini.
Garam dan bumbu-bumbu dapur lainnya. Eko biasanya sih banyak. Yo Royco MSG penyedap rasa itu biasa. Kemudian nek sing mat nih T E D A S apa? Rasa Sambel. Sambel. Cabe. Cabe. Ah, Cabe. lombok. Cabe. Cabe. Lombok cabe ya. Cabe. Harusnya cabe. langsung Cabe, ya plus lombok, ya plus sambal. cabe ya plus. Cabe. Saus. Pak Adi enggak suka masuk Mat. Ya. Saus. Sama. Oke, saus. Terus Cak, ternyata bumbu dapur itu ada loh yang rasanya pedes. Apa? Balado. 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 Labado. Balado. 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 Apa? Balado. Jahe, Pak. Pak. Pak jahe. Ya, jahe bisa. Ya. Pedes tuh, Pak. Pedes. Pedes nek. Kan di air minum di sini tuh jahe. C A H E jahe. Pernah minum jahe? Pedes. Bisa pedes kan. Pedes. Sekarang manis. Pak iki urung disebut apa bumbu dapur sing rasane pedes. Ora jahe, Cai. Apa? Tapi Kunyit. lada. Kalian tahu lada merica kan? Tahu. Oh iya, itu dah. Pernah. Lada itu kan pedes toh. Ya. Heeh. Ada merica. Ada Ladaku, Merica. Ada Pernah, Bro? Ada aku merica. Ya, saya lada aku merica bubuk ora usah dadak. Nangeki. Apa jenenge? Ulak diulek langsung. Masa ini ki praktis ya. Oke, praktis ya. Kemudian manis. Senyumanmu. Jeruk. Salting panas ini. Manis kayaknya. Manis. Berarti stop deh. Berarti apa? Jeruk. Gula. Gula. Manis. Pak gula. Jeruk. Gula. Gula. Apa Dik? Jeruk. Lah, Gula. gula toh? Gula. Gula. Jeruk. Bisa Madu. Bisa Apa sebentar. lagi ya? Gula darah. Gula darah tinggi. Hah? Madu. Gula darah tinggi. Madu. Ya, gula. Pak, madu, Pak. Gula, madu. Ya. Jeruk. Susu. Pisang. Susu jangan salah lho. Pisang. Susu murni nek urung dikei gula, urung dikei campuran rasanya anyep. Pahit. Ini pahit. Ora pahit, anyep. Hanya berarti harus Pisang. Pisang manis, ya buah-buahan. Dan seterus Ya. itu lidah. Coba Cak, kita tidak akan bisa merasakan semua ini seenak ini apabila ketika kita sakit. Nek awakmu lorong kan masuk angin anestesi. Mangan sing maune enak, mangan opor maune lahap. Jadi orang. Saat ketika kalian sakit rasanya piye? Pahit. Gambar, orang pahit, orang sing pahit ya. Ya. Agak. Mungkin sakit itu juga berpengaruh pada Baca indra. lidah, fungsi lidah. Tidak bisa merasakan tajam ketika kita sehat. Itu lidah. Lanjut ya, ada pertanyaan untuk lidah? Gajah. Arya? Saya. Oke, nanti di saya. Kemudian kulit. Mana kulit kalian? Nih. Ini kulit. Kulit ini berfungsi untuk merasakan hawa dingin, Panas. hawa panas, Hangat. kasar, Halus. halus. Nah, ini pada kulit. Ya Mas Arya ya, Ya. pada kulit. Coba nek kita tidak punya kulit, Wah. Gak bisa. Rasakan. ketika kalian di gunung, kok rasanya panas banget toh? Malah di pantai rasanya panas banget. Balik. Wale. Menyesuaikan tempatnya. Hah? Menyesuaikan tempat. Menyesuaikan tempat. Ya kulit itu kan juga rangsangan kan? Dapat menerima rangsangan. Kulit itu kulit. Ada bagian-bagiannya lo ternyata lo. Hah? Bagian-bagiannya kulit. Oh, coba. Masih. Terus lanjut ya. Lanjut. Kemudian yang terakhir hidung. Mengendus. Mencium. Menghirup. Menghirup. Menghirup, Pak.
Ada jadi meler. Nah, bisa jadi itu menunjukkan. Itu juga ada apa ya Caya? Semacam fungsi dari lidah. Nek koyo Ahmad ngomong tau, dia makan sing pedes-pedes, ning irung marake meler. Siapa? Sesuai siapa? Shit, wae kan. Bisa wae boleh meler. Nah, itu juga bisa. Nah, ini Kak. Hidung berfungsi untuk apa? Mencium aroma, bau-bauan, baune wangi, baune asin, baune kecut. Bapak kesing 100. Banyak banget. Contoh, Robi karo Arya. Contoh ya. Contoh ya, Nang. Kalau kalian berdua ini ikut antar jemput, harus awan-awan, ngono kae pergo keringetan kok. Wah, sumuk gerah, Pak. Apa jenenge? Jendela mobilnya dibuka. Ternyata ora iso. Waduh, panas asem. Iki lambungnya sapa to kecute ora jamu, wah ngentut bareng. Terus apa yang dapat kita gunakan untuk mencium semua itu? Hidung pastinya. Coba kalian kilek sidik beca. Ora bakalan bisa ngrasake ya bisa tapi kan ora maksimal kan? Ya. Nah, itu wangi ya, minyak-minyakan, Bunga. Mengeluarkan parfum kayak Betul ya, banyak wangi. Sudah Pak. nah itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya, ini kita hanya belajar bagian-bagian panca indera dan fungsi dari panca indera. Ada yang mau bertanya? Kasih kesempatan. Pak, saya ingin bertanya, kenapa sih kalau mata kita sakit, maka kita itu tidak bisa melihat, maksudnya minus atau buta? Oke, Mas Arya gini. Mas Arya tanya, Pak, kenapa sih kalau mata kita sakit, mata kita bakal enggak seperti itu. Sakit mata itu juga harus tahu penyebabnya. Keliripan, apa mergo kena sambar moto. Perkenalan Pak, posisi Bisa toh? bisa. Apa Mas Arya pas waktu apa gitu terkena apa? Itu nanti diperiksakan dulu Mas Arya. Ya ora serta merta di mau kelilipan sambar moto ya jadi buta ki ora. Itu sih toh. Iya. Nah, nanti kan diperiksa ke dokter spesialis mata namanya. Nanti dicek apakah cuma sekadar sakit mata biasa atau memang sakit mata harus diperiksa, harus ditangani ekstra ya. Nek sakit mata biasa paling kok ditetesi karo insto contoh. Atau obat tetes mata. Tapi obat untuk mata bukan cuma itu doang kan? Iya, intinya obat tetes mata Mas Arya agar mata kita kembali bersih, bening. Halal. Tapi ada Mesti lah, mesti. tapi juga ada obat mata yang bisa dimakan eye fit. Entah Pak Adi belum pernah. Oh, Pak Arya sudah pernah, Udah pernah lihat, tapi sudah pernah ngerasain belum obat mata. belum pernah nyoba. Wes ora usah. Hah? Wes sing sewajare nek obat mripat yo digunakake mripat, aja obat mripat kok gunakake kuping. Wes salah. Salah posisi. Salah posisi. Ayo ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, iya. Dari pembahasan kita mengenai kan tadi sudah pengertian panca indera, terus bagian-bagian panca indera, fungsi panca indera. Ya itu ada yang mau bertanya selain Mas Arya atau Mas Arya mau bertanya lagi? Waktunya kurang dikit. Ini sebenarnya cuma sebentar. Ada yang bertanya enggak? Mas Arya bertanya enggak? Apa lagi ya? Apa? Kan Mas Arya suka IPA atau Ya, kenapa sih kalau telinga kita tidak dibersihkan, maka kita tidak bisa mendengar dengan baik atau sudah saya kayak seperti Arya kan kalau dengar salah mulu, kadang-kadang dengarnya hewan, kadang-kadang dengarnya makanan atau wek gitu. roh. Oke,
Oke, Pak, kenapa toh kalau telinga kita tidak dibersihkan maka pendengaran kita terganggu? Ya, Saya budak. Gimana? bukan budek ya Mas, karena terganggu saja, cuma itu. Terganggu. Oke, karena Cak, perhatikan setiap harinya pasti di bagian tubuh-tubuh tertentu itu ada kotoran, tak terkecuali di telinga. Piye Pak cara merawatnya? Dengan cara apa? Membersihkan dengan apa? Cotton bud. Saiki bayangno wae, ibarat kali Cak, selokan ya. Nek terus ono sampah dibuat ning kono ora diresiki terus piye? Mampet kesumbat. Kira-kira banyu iso ngalir ora? Lah iya, tak jauh beda dengan telinga kita. Nek kotorane numpuk, nah Mas Ayah di kandhani kaya ngopo ya ora krungu. Nah, diresiki nggo cotton bud alon-alon. Nah, alon-alon tiap minggu sekali kayak atau 2 minggu sekali lah. Ini bersih, tidak ada kotoran yang tersumbat. Ya ada lagi, begitu ya Mas Ane ya? Ya. Ada lagi? Lagi. Tiko biasanya? Oh, Yang terakhir? oke. Aulia? Aji? Robi? Pak, Ya, Mas Iko? apa yang buat hidung kita tersumbat itu? Apa? Apa yang buat hidung kita tersumbat atau apa? Hidung. Apa yang membuat hidung tersumbat? Ya kotoran-kotoran. Cak gini. Maaf ya kecil ya gambarnya. Hidung. Ya hidung. Hidung ternyata Cak di dalam hidung kita itu ada bulu. Mumet kan? Ini loh Cak, hidung di dalamnya ada bulu. Rambut. Ya. Dan itu jangan kalian cabuti. Nah, loh Pak, ngopo tuh Pak? Wah, saya tuh gak nyaman loh Pak. Hidung saya ada rambutnya. Loh, meskipun gak nyaman itu ada fungsinya, Cak bagus, Ayu. Fungsinya untuk apa? Menyaring kotoran. Lah nek iso dadi pupil kuwi berarti saringan saka bulu hidung kuwi, ya. Dari debu-debu yang kecil ini Cak, kita itu tidak tahu loh Cak. Udara yang kita hirup ini apakah mengandung debu atau tidak. Maka kita kan tiap hari menghirup udara tuh. Ya. Lah kan disaring toh. Lah kadang kan aku padahal ora nglebokke apa-apa dikira kok mesti ana kotorane ya. Pupil ngarani. Lah itu adalah hasil dari penyaringan apa? Udara dari bulu hidung, disaring saka bulu-bulu hidung. Iki men debune ora langsung masuk ning gone paru. Gitu ya Mas? Ya. Sudah paham? Sudah. Oke, mungkin anak-anakku cukup sampai di sini pembahasan materi panca indera. Kali ini kita hari ini belajar pengertian dari panca indera tadi. Kemudian apa saja panca indera itu dan fungsinya untuk apa. Untuk pertemuan minggu depan kita akan praktek minggu depan saja bagaimana fungsi panca indera itu berjalan, prosesnya seperti apa. Gitu ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Adi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini anu BPS atau dari SPK sama Bentar ya Pak. Jadi Assalamualaikum Pak Adi.
Waalaikumsalam Pak Anas. Selamat pagi. Pagi juga. Untuk kali ini saya akan melakukan pasca observasi kepada Pak Adi. Setelah kemarin kita melakukan diskusi obrolan sebelum Pak Adi mengajar pasca observasi itu, lalu kemudian dilanjutkan Mengajar itu ya. Ya, observasi pas Pak Adi mengajar itu ya. Terus kemudian yang dilakukan kemarin dalam Pak Adi pembelajaran itu bisa dijelaskan lagi Pak Adi apa saja yang dilakukan kemarin? Untuk pembelajaran sendiri seperti yang sudah Pak Anas lakukan kemarin ya, observasi di kelas saya. Itu seperti kita masuk melakukan intro, salam, sapa, melakukan pembelajaran. Yang terpenting kita juga menjaga mood anak seperti yang saya wanti-wanti Pak Anas, karena di sekolah kita ini kan berbeda dari sekolah reguler pada umumnya. Jadi memang perlunya kita membangun suasana hati anak untuk kedepannya dalam kita melaksanakan pembelajaran itu bisa anak menerima, senang, terus bercanda. Kita nanti masuk ke pembelajaran, kebetulan kemarin itu kan masuk ke materi panca indera. Anak-anak kita buat senang dulu, kemudian kita juga sempat kemarin menyanyi bersama. Saya buat menyanyi bersama Pak Anas untuk mengenalkan pertama kali sebelum kita masuk ke materi inti, mengenal panca indera, apa saja itu panca indera, apa saja bagian-bagiannya. Dari situ kemudian harapannya juga ya Pak ya, anak-anak wes ora sepaneng, anak-anak happy, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sampai akhir gitu, Pak Anas. Ya. Jadi kemarin juga saya sempat lihat pembelajaran itu begitu jadi lebih hidup gitu Pak. Nggih ya Pak, jadi tidak monoton. Wes anake koyo ngono kok kita menyampaikan materi secara monoton kan wes ora cocok, Pak, ngantuk malah padha karo nikan. Ya, itu jadi kelebihannya dari caranya Pak Adi untuk mengajar ya. Terus ada kelebihan lainnya enggak Pak Adi dalam pembelajaran yang Pak Adi kemarin lakukan itu? Kelebihan kalau dari diri saya pribadi Ya. tentunya Pak, saya menjaga mood anak itu. Karena tidak semua guru mungkin mohon saya maaf dengan kondisi anak-anak yang sama tunagrahita tapi juga memiliki karakteristik berbeda. Kita harus mengetahui itu dulu. Misal si A karakteristiknya gimana, seperti apa dia anteng memperhatikan gitu. Dengan cara apa? Mungkin bercerita tentang hari ini, menanyakan kabarnya dia. Beda dengan si B. Si B harus mungkin Pak, saya suka menyanyi. Ya wes disuruh anak si B itu menyanyi. Dan seterusnya begitu Pak Anas. Selain kita tadi kelebihannya selain membangun suasana, jadi belajar lebih hidup, jadi murid bisa lebih tertarik dan lebih fokus gitu ya Pak. Terus untuk menurut Pak Adi itu di dalam pembelajaran Pak Adi itu ada yang kurang nggak? Ada kekurangan nggak kalau dari yang kemarin itu? Untuk kekurangan pastinya ada Pak. Ada, terutama dari segi waktu. Karena kan seperti yang kita ketahui untuk anak-anak kita, sekali lagi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang luar biasa, memang istilahnya ya kita harus telaten ya. Di dadek ke siji kok lah itu Pak kendala saya. Satu kok dipadak ke kabeh dalam perlakuan itu
juga kurang efisien, waktunya juga banyak waktu anak itu di rumah bukan di sekolah dalam hal belajar. Maka dari ini seperti yang sudah saya katakan juga kemarin Pak Anas, ada Pak Anas juga toh, kita juga perlu membangun hubungan komunikasi kepada orang tua anak itu sendiri. Jadi ada feedback lah Pak. Semisal di rumah tadi belajar apa, saya selaku wali kelas mengkomunikasikan berupa foto ataupun share-sharean materi, ringkasan materi hasil belajar anak, saya share di itu HP. Nanti kemudian orang tua jadi tahu, oh ini anak saya belajar ini, jadi apa yang harus saya lakukan di rumah. Harapannya kan nanti di rumah bisa diulang gitu loh. Orang mungkin yang jaga ke sekolahan totok orang kecanda. Jadi di rumah pun juga perlu peran penting orang tua. Ya, jadi menurut Pak Adi itu kekurangannya di situ, dan itu Pak Adi juga sudah menemukan solusi untuk mengurangi kekurangan tersebut tadi ya, dengan cara apa? Ya, komunikasi dengan orang tua. Kemudian kalau pas ada waktu luang kita juga menanyakan progres Pak. Oke, orang tuh bener-bener dilakoni rak nih gue omah pembelajaran itu. Berarti setiap hari, setiap waktu itu terus ada menjalin komunikasi terus ya? Ya sebenarnya tidak setiap waktu ya Pak, hanya saja mungkin beberapa hari sekali kalau pas ketemu orang tua, kan ada orang tua tuh yang ngantar di situ. Kemudian saya kasih tugas lewat WA, saya tanyakan gimana kemarin Bu putrinya mengerjakannya, mungkin apakah ada kendala atau ada cerita apa saat mengerjakan tugas. Terus respon dari orang tua gimana? Alhamdulillah untuk respon sampai saat ini antusias Pak. Malah justru ada beberapa orang tua yang, Pak silahkan diberikan tugas saja, kalau di rumah nen anaknya gelem sinau, soalnya nek orang no tugas kadang sok memain HP Pak, kebanyakan digunakan untuk main HP. Dan ini juga salah satu upaya kita untuk men anak ke ono waktu belajar lah. Seperti itu. Anak-anak juga antusias dalam mengerjakan, bahkan ada yang kemarin tanya juga di grup langsung, Pak, ya saya menggunakan bahasa dia ini, Pak kok orang no tugas, katanya mau diberi tugas, sampai dia gitu. Jadi antusias dari wali juga ada ya. Juga. Jadi untuk waktu itu tidak setiap hari tapi kayak apa ya, kondisional gitu. Kondisional. Sekiranya kok saya mau menanyakan ya langsung saya tanyakan kepada orang. Terus untuk yang kemarin ada rencana untuk membuat seperti diskusi pertemuan dengan wali setiap sebulan sekali, itu apakah? Nah itu Pak, kita juga belum terlaksana juga dengan maksimal. Karena tapi meskipun demikian kan saya juga per minggu kadang itu juga komunikasi dengan orang tua wali, meskipun tidak secara bersamaan ya, personal, itu juga bisa membantu saya sih Pak untuk istilahnya yang durung terrealisasi dengan maksimal dengan cara itu. Terus untuk apa supaya rencana dan program dari Pak Adi ini supaya maksimal itu Pak Adi butuh dukungan apa gitu? Butuh dukungan enggak dari mungkin pihak luar atau gimana? Sebenarnya kalau dukungan itu dari ini Pak, ya dari orang tua itu sendiri, dari orang tua sendiri untuk mendorong berlangsungan pembelajaran anak. Nah, dari luar saya kira belum ya. Soalnya kan ini kita juga lingkupnya kelas, jadi belum begitu saya perlukan. Hanya orang tua, kemudian siswanya itu sendiri, karena yang tahu situasi, kondisi, keadaan anak kan ya orang tua itu Pak. Jadi dukungan yang dibutuhkan itu
dari pihak keluarga dari orang keluarga tua. orang tua nggih. Saat ini itu Pak. Oke, bagus sekali Pak Adi. Terus pengembangan untuk pembelajaran selanjutnya ada nggak Pak Adi? Untuk pengembangan saya berharap Pak. Lah ini kan tadi juga tadi menindaklanjuti tugas kemarin Pak. Alhamdulillah anak-anak buktinya juga antusias. Apa yang suruh saya minta bawalah anak-anak besok bawa ini untuk tindak lanjut kita materi sebelumnya. Yo dong gowo kabeh. Berarti itu kan juga bukti bahwa anak-anak yo antusias dalam melakukan pembelajaran. Bukan hanya anaknya saja, orang tuanya juga menyiapkan. Tadi sempat Pak Adi ini untuk tugas hari ini saya kasih sini ya, nanti mungkin jangan ambil saja. Itu. Tapi untuk rencana ke depan tetap saya kepengen Pak berinovasi menggunakan media pembelajaran yang sekiranya menyenangkan buat anak dan pas. Soalnya selama ini saya juga melakukan menggunakan media pembelajaran tapi kurang pas gitu loh Pak. Sing pas piye cocok buat anak. Kenapa pasnya harus begini? Ya, pas, pas. Terus? Ya itu. Oh iya. Buat bahan ajar atau apa. Iya. Jadi kalau saya lihat ini dari Pak Adi ini dari awal kita melakukan pasca observasi sampai sekarang sangat baik sekali ya, terutama dalam penerapannya, pembelajarannya, membuat murid lebih betah di kelas ya, lebih berpihak pada murid dan semakin menjalin intens komunikasi dengan lingkungan murid itu sendiri, peserta didik itu sendiri, yaitu keluarganya, orang tuanya, sehingga semuanya dapat partisipasi dalam meningkatkan belajar anak. Jadi rencana atau tindakan dari Pak Adi ini sudah terlaksana dengan cukup baik menurut saya, dan alhamdulillahnya juga berimbas kepada anak sehingga anak lebih betah lagi saat belajar, lebih tertata lagi, karena dengan yang Pak Adi lakukan ini siswa jadi di rumah itu mempunyai pemikiran atau kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kita di sekolah. Jadi raketan sidik itu bahasa Indonesianya apa ya? Walaupun hanya sedikit atau caranya bahasanya itu kalau ada yang bilang coromono itu bisa berimbas kepada minat anak untuk belajar terutama di rumah ya. Sehingga keluarga atau orang tua juga merasa mempunyai tanggung jawab, mempunyai andil yang besar juga terhadap pendidikan anak. Jadi kalau itu saya anggap sudah baik Adi, cuma nanti untuk mengatasi kendala yang Pak Adi tadi terkait waktu, terkait kemampuan anak yang berbeda, nanti kita akan coba memakai cara teknis yang lebih lain lagi. Mungkin ada pendidikan berdiferensiasi itu. Kalau di SLP mungkin agak sulit diferensiasinya, mungkin nanti bisa kita arahkan ke diferensi waktu atau diferensiasi tugas juga bisa, tapi itu yang penting kan waktunya nanti kita nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di pertemuan berikutnya mungkin Pak Adi. Siap. Kita ketemu lagi kapan Pak Adi? Kita jadwalkan 2 minggu sekali atau 3 minggu? Boleh. Atau minimal ya 2 minggu sekali gitu ya Pak ya, biar ada maksudnya orang kesuwen lah nggak nunggu. Jadi nggak perlu nunggu bakso buka, kita bisa ketemu. Nah cocok. Oke.
Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Adi? Sudah cukup Pak. Sudah cukup? Yakin? Ya siap. Ini baterai saya masih banyak. Dia monggo nek badhe di Liyo sanes. Sudah cukup kita. Kalau sudah cukup kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Pak Oke, Adi. siap. Terima kasih ya Pak Adi ya. Oke. Rekaman. Ini apa Pak? Materi.